Shalom, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang keruntuhan kerajaan Israel Utara, keruntuhan kerajaan Israel Selatan, dan peristiwa kembalinya bangsa Israel dari pembuangan. Baik, kita masuk dalam penjelasan kisah keruntuhan kerajaan Israel Utara. Keruntuhan kerajaan Israel Utara sebagaimana dijelaskan dalam 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 23 terjadi karena ketidaksetiaan rohani bangsa Israel kepada Tuhan. Sejak terpecahnya kerajaan Israel setelah pemerintahan Salomo, Israel Utara terus hidup dalam dosa, khususnya penyembahan berhala yang dimulai oleh Yerobeam bin Nebat dengan mendirikan anak lembu emas di Betel dan di daerah Dan. Bangsa Israel meninggalkan Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa kafir di sekeliling mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan, menyembah Baal dan Asyera, bahkan melakukan praktik keji seperti pengorbanan anak-anak dan menggunakan ilmu sihir. Walaupun Tuhan dengan setia mengutus nabi-nabi untuk menegur dan memanggil mereka kepada pertobatan, bangsa itu tetap keras kepala dan menolak firman-Nya. Akibatnya, murka Tuhan bangkit terhadap Israel, sehingga pada tahun 722 sebelum Masehi, Samaria ditaklukkan oleh kerajaan Asyur dan bangsa Israel diangkut ke pembuangan. Peristiwa ini menandai berakhirnya kerajaan Israel Utara sebagai sebuah bangsa yang merdeka di tanah perjanjian. Poin kedua, kisah keruntuhan kerajaan Israel Selatan. Keruntuhan kerajaan Israel Selatan, yaitu Yehuda, dijelaskan dalam 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 36 sampai pasal 25 ayat 21 dan di kitab 2 Tawarik pasal 36 ayat 5 sampai 21. Meskipun Yehuda memiliki bait Allah di Yerusalem dan beberapa raja yang setia kepada Tuhan seperti Hizkia dan Yosia, secara keseluruhan bangsa ini jatuh ke dalam dosa yang sama dengan Israel Utara. Raja-raja terakhir Yehuda yakni Yoyakim, Yoyakhin, dan Zedekia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan menolak peringatan para nabi, terutama Nabi Yeremia. Mereka menyembah berhala, mencemarkan bait Allah, dan tidak mau bertobat. Pemberontakan Zedekia terhadap Babel menjadi puncak kehancuran Yehuda. Pada tahun 586 sebelum Masehi, Yerusalem dikepung dan direbut oleh Babel. Bait Allah dibakar, tembok kota diruntuhkan, dan sebagian besar penduduk dibunuh dan dibuang ke Babel. Kehancuran ini terjadi karena bangsa Yehuda terus-menerus menghina dan menolak firman Tuhan, sehingga murkanya tidak dapat dielakkan lagi. Dan pembuangan itu menggenapi firman Allah tentang masa penghukuman bagi umatnya. Poin ketiga, peristiwa kembalinya bangsa Israel dari pembuangan. Peristiwa kembalinya bangsa Israel dari pembuangan dicatat dalam kitab Ezra dan Nehemia dan menunjukkan kasih setia Allah yang memulihkan umatnya. Setelah Babel ditaklukkan oleh Persia, Raja Kores mengizinkan orang-orang Yahudi kembali ke Yehuda. Kepulangan ini terjadi dalam beberapa tahap. Gelombang pertama dipimpin oleh Zerubabel dan Imam Yesua dengan tujuan utama membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Meskipun menghadapi banyak penantang, pembangunan bait Allah akhirnya selesai pada tahun 516 sebelum Masehi dengan dorongan nubuat Hagai dan Sakaria. Gelombang kedua dipimpin oleh Ezra, seorang imam dan ahli Taurat yang berfokus pada pemulihan rohani bangsa itu melalui pengajaran Taurat
pertobatan, dan pembaruan perjanjian dengan Tuhan. Gelombang 3 dipimpin oleh Nehemia yang memimpin pembangunan kembali tembok Yerusalem di tengah berbagai ancaman dari musuh-musuh bangsa Yahudi. Setelah tembok selesai, umat berkumpul untuk mendengarkan pembacaan Taurat, bertobat, dan memperbarui komitmen mereka kepada Allah.